Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Pak Ifatin, dengan NIM 19650029, dengan dua teman saya yaitu Robiatul Adawiyah dengan NIM 19650047, dan juga Amalia Diani Sabita dengan NIM 19650061. Di sini kami akan membahas tentang aliran teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Sebelumnya kita akan membahas mengenai aliran teologi Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata itizala yang artinya menunjukkan kesendirian, keputusasaan, kelemahan, dan mengasingkan diri. Nah, kata itizala ini kemudian menjadi nama sebuah aliran yang disebut dengan aliran Mu'tazilah. Sebagian ulama itu mengartikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari aliran Qadariyah yang berselisih paham mengenai pendapat tentang permasalahan hukum pelaku dosa besar. Nah, aliran Mu'tazilah ini itu aliran pikiran Islam terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting dan juga merupakan salah satu aset kekayaan dalam khazanah pemikiran dunia Islam, khususnya dalam bidang teologi. Untuk pembahasan mengenai aliran teologi Mu'tazilah ini, kita akan membahas tentang sejarah dari munculnya teologi Mu'tazilah, kemudian tentang ajaran dasar dari aliran teologi Mu'tazilah, pemikiran-pemikirannya, dan juga tokoh-tokoh yang membangun atau mendirikan dan juga punya peran penting dalam aliran teologi Mu'tazilah. Nah, sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah ini berawal dari peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri dari Basrah yang memperdebatkan tentang masalah dosa besar. Nah, di sini ada 3 pendapat tentang sejarah kemunculan Mu'tazilah. Yang pertama dari Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa Wasil dan Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya dikarenakan perdebatan mengenai kodok dan hukum orang yang berdosa besar. Dengan adanya kejadian tersebut, maka Wasil dan kelompoknya itu dinamakan kaum Mu'tazilah. Kemudian pendapat dari Al-Mas'udi mengatakan bahwa nama kaum Mu'tazilah itu didapat karena pendapat kaum tersebut yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar tidak termasuk mukmin dan juga tidak termasuk kafir. Akan tetapi orang tersebut berada di antara kafir dan juga mukmin. Sedangkan pendapat dari Ahmad Amin itu mengatakan bahwa Mu'tazilah sudah ada sebelum terjadinya peristiwa Wasil dan Hasan al-Basri. Golongan Mu'tazilah ini mempunyai corak politik yang diawali dengan peristiwa khalifah yang dilanjutkan dengan persoalan teologi dan falsafah ke dalam ajaran Mu'tazilah. Untuk ajaran dasar Mu'tazilah itu ada beberapa macam. Yang pertama, ajaran dasarnya yaitu At-Tauhid, yaitu membahas tentang pengesaan Tuhan. Menurut golongan Mu'tazilah itu berpendapat bahwa yang pertama, Tuhan tidak bersifat qadim. Kalau sifat Tuhan qadim berarti berbilang-bilang. Sebab ada 2 zat yang qadim, yaitu Allah dan sifatnya. Yang kedua, Mu'tazilah itu menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah, sebab jika Allah itu bersifat dan sifatnya itu bermacam-macam, pasti Allah itu berbilang. Yang ketiga adalah Allah bersifat aliman, qadiron, hayyan, sami'an, basyiron, dan sebagainya adalah dengan zatnya. Tetapi ini bukan keluar dari zat Allah yang berdiri sendiri. Sedangkan ajaran dasar Mu'tazilah yang al-adlu, yaitu golongan ini mengatakan bahwa Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan. Kemudian Tuhan tidak melarang atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh kecuali yang diperintahkannya. Dan yang ketiga adalah manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan kudrat dan iradat. Kemudian yang selanjutnya ada al-wa'du wal-wa'id atau janji dan ancaman. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar lalu wafat sebelum tobat, ia tidak akan mendapat ampunan Tuhan. Yang kedua, di akhirat tidak akan ada syafaat sebab berlawanan dengan wa'ad dan wa'id. Yang ketiga adalah Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa terhadap manusia yang melakukan kejahatan.
Kemudian ajaran dasar yang selanjutnya adalah al-manzilat bain al-manzilatain. Di sini golongan Mu'tazilat berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat, maka ia bukan lagi mukmin atau kafir, tetapi fasik. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh pada kebajikan dan melarang pada kemungkaran, serta orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus dibenarkan serta diluruskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robiatu. Baiklah, selanjutnya adalah pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah ini dibagi dengan beberapa bagian, yakni tentang status pelaku dosa besar, tentang iman dan kufur, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, tentang sifat Allah, dan tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Di sini tentang status pelaku dosa besar, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikatakan tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi fasik. Jadi pelaku dosa besar di sini berada di tengah-tengah, yakni tidak mukmin dan juga tidak kafir, melainkan ia fasik. Lalu tentang iman dan kufur, menurut Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan juga kafir. Lalu tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik, sedangkan perbuatan manusia bebas melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Lalu tentang sifat Allah, menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada, hanya zatnya. Lalu tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim, sehingga manusia diberikan kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Lalu untuk tokoh-tokoh Mu'tazilah di sini, yakni Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai, lalu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha di sini beliau merupakan pendiri dari tokoh Mu'tazilah sendiri. Lalu Abu Huzail al-Allaf, lalu Ibrahim bin Syar an-Nazm, lalu Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar, dan terakhir yakni Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Abdullah al-Hamazani al-Asadi. Di sini aliran teologi syariah yakni adalah nama sebuah kabilah Arab terkemuka di Basrah, Irak. Beberapa orang tokoh terkemuka yang turut mempengaruhi dan mewarnai sejarah peradaban umat Islam muncul dari kabilah tersebut. Nama Asy'ariyah sendiri diambil dari nama Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari yang dilahirkan di kota Basrah, Irak pada tahun 206 Hijriah atau tahun 873 Masehi. Abu Al-Hasan mengoreksi kesalahan metodologis yang digunakan oleh kedua kalangan tersebut dalam menafsirkan maksud petunjuk Allah dalam Al-Quran dan juga menjelaskan penyimpangan pemikiran yang disebabkan oleh kesalahan metodologis tersebut. Aliran teologi Asy'ariyah di sini, kami akan menjelaskan tentang sejarah, ajaran dasar, pemikiran-pemikiran teologi Asy'ariyah, dan juga tokoh-tokohnya. Untuk sejarah munculnya aliran Asy'ariyah di sini, yakni aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi Islam yang muncul pada dasawarsa kedua pada abad ke-10 atau pada awal abad ke-4. Pendiri dari aliran Asy'ariyah di sini adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Asy'ari atau lebih dikenal dengan nama Imam Asy'ari. Beliau adalah ulama yang dikenal sebagai perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Imam Asy'ari di sini, beliau merupakan murid dari Al-Jubai dan beliau telah dibesarkan dan dididik dengan aliran Mu'tazilah. Beliau menjadi pengikut aliran Mu'tazilah hingga berumur 40 tahun. Setelah itu beliau keluar dari aliran Mu'tazilah. Salah satu analisa mengapa Imam Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, yakni dalam satu perdebatan beliau tidak mendapatkan jawaban yang dapat memuaskan dirinya, sehingga menimbulkan keraguan. Analisa lain menyebutkan bahwa Al-Asy'ari merupakan seorang ulama yang gairah akan keselamatan dan keutuhan Islam dan kaum muslimin. Beliau sangat khawatir perdebatan dan pertentangan pendapat pada waktu itu akan menyeret ke dalam situasi yang tidak diinginkan. Baik, ajaran dasar Asy'ariyah di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah wujud sifat dan kekuasaan Tuhan. Adanya syafaat, bantuan, pertolongan, pengampunan kepada siapa yang dikehendakinya merupakan salah satu dari wujud sifat dan kekuasaan Tuhan.
Yang kedua adalah Tuhan dapat dilihat di hari akhirat dengan mata kepala karena Tuhan adalah wujud adanya. Hal ini didasarkan oleh surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Yang ketiga, mukjizat sebagai sesuatu yang khairul adah atau sebagai bukti kebenaran kenabian atau kerasulan seorang utusan. Lalu kemampuan akal dan perbuatan manusia. Yang pertama, akal manusia hanya mampu mengetahui adanya Tuhan dan fungsi akal hanya sebagai saksi penguat yang membenarkan apa yang disampaikan wahyu. Yang kedua, akal manusia sangat terbatas, sehingga tidak mampu memahami wahyu secara lengkap dan sempurna. Pemikiran Asy'ariyah tentang masalah dosa besar. Menurut Asy'ariyah, orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik, maka persoalannya akan diserahkan kepada kehendak Allah. Tentang masalah melihat Tuhan, menurut Asy'ariyah, Allah dapat dilihat pada hari kiamat dan keadaan itu hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk dan sifatnya. Lalu tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, menurut Asy'ariyah, manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi manusia mempunyai daya untuk memperoleh sesuatu dari perbuatan yang dilakukannya. Lalu tokoh-tokoh Asy'ariyah, yang pertama ada Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau merupakan pendiri dari aliran Asy'ariyah. Kemudian ada Al-Baqilani. Yang ketiga ada Abdul Malik Al-Juwaini. Yang keempat ada Al-Ghazali. Kesimpulan, jadi Mu'tazilah dan Asy'ariyah merupakan aliran yang menghasilkan ajaran penting bagi sejarah ilmu pengetahuan Islam. Mu'tazilah di satu sisi menjadi aliran teologi Islam yang mementingkan akal pikiran dalam menafsirkan wahyu, dan dari logika tersebut muncul keyakinan-keyakinan yang meninggalkan kesan kuat dalam sejarah keislaman. Asy'ariyah di sisi lain menyatakan bahwa akal pemikiran manusia merupakan hal yang sangat penting, tetapi akal tersebut hanya boleh digunakan untuk melakukan kesaksian terhadap aturan-aturan Tuhan yang sudah ada. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.